Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sebagaimana kita saksikan dalam per-YouTuban ini, ada banyak YouTuber swaja yang menyampaikan kritik melalui konten-konten mereka kepada ceramah-ceramah ustadz-ustadz salafi wahabi. Namun sejauh ini belum pernah ada tanggapan dari mereka. Maka melalui konten ini, saya sebagai yang paling tua di antara YouTuber aswaja itu ingin menawarkan satu opsi untuk kebaikan kita bersama, yaitu munadhoroh atau diskusi atau audiensi terbuka dengan antum-antum para ustadz salafi wahabi yang sering kami kritik, di mana boleh diwakili oleh siapapun atau boleh bersama-sama kalau punya waktu. Yang pertama Dr. Firanda, Dr. Khalid Basalamah, Dr. Syafiq Reza Basalamah, Ustadz Zainal Abidin LC MA, mungkin Ustadz Dzulkarnain As-Sanusi, Ustadz Abdul Qadir Jawas, Ustadz Amir Abdad, Ustadz Farhan Abu Furoyhan, Ustadz Abu Yahya Badrul Salam, Ustadz Haris Abu Naufal, dan yang lainnya. Karena konten-konten kami itu adalah mengkritik konten-konten antum, dan selama ini belum pernah ada tanggapan. Kalau tidak pernah ada tanggapan, maka ini tidak baik untuk masyarakat umum, karena seolah-olah kami ini orang-orang yang mencari gara-gara. Seolah-olah kami ini adalah hanya orang-orang yang tujuannya hanya ingin memperkeruh suasana. Padahal kami ingin apa-apa yang keliru itu tidak menyebar di publik, apa-apa yang melenceng itu tidak menjadi konsumsi publik. Maka itu kami kritik. Memang mungkin secara level kami bukan level kalian gitu. Kami tidak ada yang doktor, kami tidak ada yang kuliah di Madinah, kami juga tidak ada yang magister atau apa. Tetapi kalau kalian memang adalah orang-orang yang terhormat secara keilmuan, berdedikasi dalam dakwah, punya integritas, tentu saja ajakan ini akan disambut. Baik secara offline maupun secara online. Mungkin via Zoom atau nanti bisa dibicarakan. Kemudian kalau memang ini tidak sampai kepada mereka, semoga ada 1-2 orang yang menyimak konten ini lalu mau untuk berkhidmah, yaitu memfasilitasi, dalam artian memfasilitasi dengan mengkomunikasikannya, mungkin punya akses. Kami tidak butuh fasilitas misalnya ongkos ke sana ke sini, tidak perlu. Bahasa memfasilitasi itu bukan menggalang dana, sumbangan bukan, tetapi setidaknya apa yang kami tidak bisa dilakukan, yaitu berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Sehingga nanti publik akan tahu kritik-kritik kami itu validasinya apa. Dengan satu perjanjian, bila terbukti ada yang salah, maka kalian atau mungkin kami harus siap menghapus video itu dan meminta maaf secara terbuka dan mengakui bahwa saya atau kalian keliru dalam bagian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang sejarah ulama sunnah tidak pernah menerima dan tidak pernah membenarkan diskusi debat dengan ahlul bid'ah, kecuali dalam beberapa kondisi paksaan dari pemerintah seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, ya, datang kepada mereka langsung, sehingga ketika diskusi terjadi tidak di depan orang awam yang dikhawatirkan syubhat mereka akan sampai kepada orang awam, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas kepada kaum Khawarij di markasnya mereka. Dan itu pun dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Oleh karenanya di masa Ali tidak semua sahabat dibolehkan oleh Ali untuk berdebat dengan Khawarij. Yang dibolehkan oleh Ali adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka seorang talibul ilm jangan bermudah-mudahan dalam hal ini. Ma dhalla qaumun 'anil huda ba'da id kanu 'alaihi illa utul jadal. Hadis sahihkan oleh Syekh Albani dan Syekh Muqbil. Tidaklah suatu kaum sesat dari suatu petunjuk yang mereka telah berada di atasnya, melainkan karena berdebat. Bagaimana tanggapan terkait sebagian ustadz menantang ustadz salafi untuk berdebat terkait maulid? Ini sebagian orang menganggap bahwa mengadu argumen ilmiah itu harus dengan cara duduk, kemudian debat, kepandaian berbicara menjatuhkan lawan.
Ya tulis saja, yang punya alasan tentang maulid tulis. Ya. Nanti akan dibahas, dibantah dengan tulisan juga. Itu lebih mudah orang membacanya. Ngajak debat sana sini belum tentu. Dia punya waktu, yang diajak belum tentu juga punya apa? Punya waktu. Iya. Dan namanya orang yang berbicara langsung, kadang sebagian orang dia punya kepandaian dari keahlian berbicara misalnya, bukan karena kebenaran dia menang, karena keahlian dan retorika. Dia bisa menang. Jelas ya? Ya. Kalau dia tidak menang, paling tidak dia bisa menyelamatkan dirinya. Itu lihat Firaun itu. Firaun itu, ya, jagoan retorika itu Firaun. Ya, harusnya dia itu sudah KO Firaun. Tukang sihirnya semuanya sudah masuk Islam. Beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Firaun hanya berucap satu kalimat saja, tenang semua pengikutnya. Oh rupanya kalian selama ini, ya, pembesar kalian adalah Nabi Musa dan Nabi Harun yang mengajari kalian sihir. Jadi gampang saja. Pengikutnya akhirnya menjadi apa? Menjadi tenang. Hanya dengan ucapan itu saja. Jelas ya? Kadang ada orang-orang punya retorika seperti Firaun. Ya. Dan ini dari hal-hal yang memang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari bahaya. Orang yang berbahaya adalah munafikun alimul lisan. Seorang munafik ahli dalam berbicara. Ahli dalam berbicara. Nabi saja memperingatkan. Ya, jelas ya. Tapi bukan artinya ahli sunnah. Kalau dia pandang ada maslahat untuk debat, untuk diskusi, bertemu langsung, bukan artinya mereka tidak mau. Ya, boleh saja. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Tapi kelihatan maslahatnya. Jelas dari manfaatnya. Ya, kalau tidak ada maslahat dan tidak jelas manfaatnya, ngapain buang-buang waktu? Ya, di dalam hal tersebut. Baik. Ya, maka yang nggak dianjurkan orang berdebat kepada al-bid'ah nggak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Perhatikan, tidak dianjurkan. Makanya ketika orang berdebat dengan al-bid'ah, mesti dia akan ambil apa saja. Karena sumbernya dia bukan kepada Quran, bukan kepada Sunnah. Pendapat apa? Pendapat imam, pendapat ini. Meskipun disebutkan nama kitabnya, mereka nggak punya hujah. Makanya ketika orang berdebat itu yang ahli, yang berilmu, dan disepakati dulu. Ini ditanya dulu pada mereka, ini Quran benar nggak ini isinya? Antum ingkari satu aja kafir. Betul, yakin? Baru bawa hadis-hadis Nabi SAW. Sahih Bukhari tunjukkan nih Sahih Bukhari. Betul nggak ini? Betul. Sahih Muslim tunjukkan. Betul? Anda percaya? Baru mulai. Kalau nggak gitu, dia akan bawakan ayat yang dia sendiri juga nggak paham untuk membantah. Yang harus perhatikan. Ahlus Sunnah melarang untuk duduk dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Merusak. Apalagi berdebat nggak boleh dengan mereka. Kecuali kalau kondisi yang memang bermanfaat, dan itu pun ulama yang ahli untuk berdebat itu. Karena nggak ada manfaatnya. Yang penting bagi kita berdakwah mengajak kepada sunnah. Orang mau ikut, alhamdulillah. Nggak mau ikut, bukan urusan kita. Makanya kalau kita ikut di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita akan betul-betul akal kita ini betul-betul berjalan di atas jalan yang benar. Waras akal kita ini, waras. Kalau ngikutin yang beda, nggak waras akal kita. Antum perhatikan ya, kalau antum mengikut yang beda nggak waras. Dan agama kita melenceng, sesat kita. Kalau ini hati kita tenang. Antum bisa mengikuti dalil, membawa ketenangan, ketentraman. Ikuti dalil, ikuti sunnah. Ikuti manhaj yang hak ini. Pelajari. Kemudian antum perhatikan lagi. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang berakal, kata Syekhul Islam, orang yang berakal. Ya. Yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, memperhatikan permisalan dan memperhatikan keadaan semua kelompok yang sesat dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Rafidhah, Ahlul Kalam yang mendekati Ahlus Sunnah seperti Karamiyah, Kullabiyah, Syariah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari yang telah ditempuh oleh para sahabat dan Ahlul Hadis. Dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar. Niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumamakan oleh Al-Ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini beliau bawakan dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Beliau bantah itu. Bahwa mereka semua ngaku orang-orang yang firqah yang sesat,
Ngaku dirinya sesat atau benar? Ngaku dirinya benar. Semua akunya benar, padahal mereka sesat. Sesat. Makanya kita berjalan di atas jalan yang hak ini, kita bersyukur kepada Allah. Berpegang teguh, jangan menyimpang.